wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Devita Rundani dari Program Studi Manajemen dengan nomor NPM 264110009 ingin menjelaskan materi tentang memahami pasar persaingan sempurna, monopoli, dan oligopoli dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membeli berbagai macam barang dan jasa, mulai dari pakaian, makanan, hingga layanan internet. Pernahkah kita berpikir kenapa ada barang yang dijual oleh banyak penjual, sementara ada juga barang atau jasa yang hanya disediakan oleh satu atau beberapa perusahaan saja? Perbedaan tersebut berkaitan dengan struktur pasar atau market structure. In economy, understanding market structure is very important because it helps us explain how producers compete, how prices are determined, and how consumers make choices. Melalui presentasi ini, kita akan mempelajari 3 bentuk struktur pasar yang paling umum dalam ekonomi mikro, yaitu perfect competition, monopoly, and oligopoly, beserta karakteristik, kelebihan, kekurangan, dan contoh penerapannya. Apa itu struktur pasar atau market structure? Market struktur adalah kondisi atau karakteristik suatu pasar yang menunjukkan bagaimana hubungan antar penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan ekonomi. Struktur pasar menentukan yang pertama jumlah perusahaan yang beroperasi, yang kedua jenis produk yang dijual, yang ketiga tingkat persaingan, dan yang keempat cara perusahaan menentukan pasar, dan yang terakhir ada kemudahan perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar. Semakin berbeda struktur pasarnya, maka semakin berbeda pula perilaku perusahaan dan hasil yang diterima oleh konsumen. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, sehingga tidak ada satupun pihak yang mampu mempengaruhi harga pasar. Dalam pasar ini, harga ditentukan oleh mekanisme supply and demand. Karena jumlah penjual sangat banyak, setiap perusahaan hanya menjadi price taker, yaitu menerima harga yang sudah terbentuk di pasar. Karakteristik pasar persaingan sempurna adalah yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, produk yang dijual bersifat homogen atau sama. Yang ketiga, informasi pasar mudah diperoleh. Yang keempat, tidak ada hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ataupun keluar pasar. Dan yang terakhir, tidak ada perusahaan yang memiliki kekuatan menentukan harga. Ada pula kelebihannya, yaitu harga relatif stabil, persaingan berlangsung secara sehat, konsumen memiliki banyak pilihan, dan efisiensi produk lebih tinggi. Ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama, keuntungan perusahaan relatif kecil, sulit melakukan inovasi karena produk hampir sama, dan yang terakhir, persaingan sangat ketat. Ada juga contoh yang pertama, pasar sayur tradisional, yang kedua pasar beras, dan yang ketiga pasar hasil pertanian. Pada dasar tersebut, umumnya mengikuti harga pasar sehingga pedagang kita dapat menaikkan harga sesuka hati. Karakteristik pasar ekonomi. Monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh penawaran suatu barang atau jasa karena tidak memiliki pesaing. Perusahaan monopoli disebut sebagai price maker, yaitu perusahaan yang dapat menentukan harga sesuai kebijakannya. Namun, dalam beberapa kasus, pemerintah tetap melakukan pengawasan. Hambatan masuk pasar tinggi. Yang pertama, hanya mendapat satu penjual. Yang kedua, tidak memiliki produk pengganti yang dekat. Yang tiga, empat, menguasai pasar. Yang kelima, harga lebih banyak ditentukan oleh perusahaan. Ada juga kelebihannya, yaitu produksi dapat dilakukan dalam skala besar, lebih efisien untuk industri tertentu, dan yang terakhir mampu melakukan penelitian dan pengembangan karena keuntungannya besar. Ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama, harga cenderung lebih mahal.
potensi menyalahgunakan kekuatan pasar. Contohnya, penyedia listrik nasional, yang kedua, penyedia air bersih di suatu daerah, dan yang terakhir, hak paten terhadap obat tertentu. Contohnya, jika ada satu perusahaan yang menyediakan suatu layanan, maka konsumen tidak memiliki banyak alternatif selain menggunakan layanan tersebut. Pasar oligopoli. Karakteristik pasar oligopoli: jumlah perusahaan sedikit, produk dapat homogen maupun berbeda. Yang ketiga, hambatan masuk pasar cukup tinggi. Yang keempat, persaingan dilakukan melalui harga, kualitas, promosi, dan inovasi. Nah, contohnya itu ada industri smartphone, industri otomotif, industri semen, dan operator telekomunikasi. Ada pula pasar oligopoli, yaitu kelebihan inovasi produk lebih cepat. Yang kedua, persaingan meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir, konsumen memiliki beberapa pilihan. Kekurangannya, sulit bagi perusahaan baru untuk masuk. Dan yang terakhir, harga kadang kurang kompetitif. Misalnya pada industri smartphone, beberapa perusahaan besar terus bersaing dalam menghadirkan teknologi baru, meningkatkan kualitas kamera, memperbaiki desain, dan memberikan berbagai promo untuk menarik konsumen. Mengapa struktur pasar penting? Memahami struktur pasar sangat penting karena membantu kita untuk mengetahui bagaimana perusahaan beroperasi dan bagaimana harga terbentuk di pasar. Nah, bagi konsumen, pemahaman ini membantu dalam memilih produk dengan harga dan kualitas yang terbaik. Bagi produsen, struktur pasar menjadi dasar dalam menentukan strategi bisnis seperti penetapan harga, inovasi produk, dan promosi. Sementara bagi pemerintah, pemahaman terhadap struktur pasar diperlukan untuk membuat kebijakan yang menjaga persaingan agar tetap sehat dan menjaga kepentingan masyarakat. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, struktur pasar merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu ekonomi mikro karena dia menjelaskan bagaimana perusahaan bersaing dan bagaimana harga ditentukan. Perfect competition merupakan pasar dengan banyak penjualan dan pembeli sehingga harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Monopoli adalah pasar yang hanya mempunyai satu penjual sehingga satu perusahaan dapat sedangkan oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan besar yang saling bersaing dan saling mempengaruhi dalam setiap pengambilan keputusan. That's all from my presentation today. Melalui materi ini, kita dapat memahami bahwa setiap jenis pasar memiliki karakteristik yang berbeda dan memberikan dampak yang berbeda pula bagi produsen maupun konsumen. Semoga materi yang telah saya sampaikan ini dapat menambah wawasan kita semua. Melalui materi yang telah saya sampaikan, kita dapat memahami struktur pasar, memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Perbedaan tersebut mempengaruhi bagaimana perusahaan bersaing, menentukan harga, menghasilkan produk, serta memenuhi kebutuhan konsumen. Pemahaman mengenai market struktur tidak hanya penting dalam mempelajari ekonomi mikro, tetapi juga memiliki manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai konsumen, kita dapat lebih memahami kenapa harga suatu barang atau jasa dapat berbeda-beda, mengapa ada produk yang memiliki banyak pesaing, dan mengapa ada pula produk yang hanya disediakan oleh satu dan beberapa perusahaan saja. Di sisi lain, bagi produsen maupun calon pelaku usaha, memahami struktur pasar sangat membantu dalam menentukan strategi bisnis yang tepat. Misalnya, perusahaan dapat menentukan strategi penempatan harga, meningkatkan kualitas produk, melakukan inovasi, serta menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi persaingan di pasar. Dengan memahami jenis pasar yang dihadapi, perusahaan juga dapat mengambil keputusan yang dapat lebih efektif dan mampu bersaing dengan secara sehat.
In today's competitive world, understanding market structure is essential because it helps business make better decisions, improve competitiveness, and create greater value for smart. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa yang mempelajari ilmu ekonomi, kita tidak hanya memahami teori yang ada dalam kelas, tetapi juga mengharapkan kondisi pasaran terjadi di dunia nyata. Dengan begitu, ilmu yang kita pelajari dapat menjadi bekal dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan di dunia bisnis masa depan. Sebelum saya mengakhiri, saya juga ingin menyampaikan bahwa mempelajari ilmu ekonomi sebenarnya bukan hanya untuk memenuhi tugas atau memahami teori yang ada di dalam perkuliahan. Lebih dari itu, ilmu ekonomi mengajarkan kita cara berpikir secara rasional dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan berbagai pilihan yang ada, serta memahami bahwa setiap keputusan ekonomi selalu memiliki dampak dan konsekuensi. Nah, di era saat ini, ekonomi dan dunia bisnis berlangsung dengan sangat cepat. Kemajuan teknologi, perubahan gaya hidup masyarakat, hingga persaingan antar perusahaan membuat kondisi pasar terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk tidak hanya memahami konsep-konsep dasar, tetapi juga mampu untuk mengikuti perkembangan tersebut dan menghubungkannya dengan kondisi yang sedang terjadi di sekitar kita. Selain itu, ilmu ekonomi juga mengajarkan kita untuk lebih peka untuk berbagai fenomena yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika muncul produk baru di pasaran, ketika sebuah perusahaan melakukan promosi besar-besaran, atau ketika pemerintah mengeluarkan satu kebijakan ekonomi. Semua peristiwa tersebut sebenarnya memiliki alasan dan dapat dijelaskan melalui kode ekonomi yang kita pelajari. Saya juga berharap materi yang telah dipelajari hari ini dapat menjadi dasar untuk ekonomi berikut yang lebih kompleks. Dengan memiliki pemahaman yang baik terhadap nilai dasar, kita dapat memahami ekonomi dasar yang baik dalam lingkungan mikro maupun makro. Sebagai mahasiswa, kita tentu tidak hanya dituntut untuk menguasai teori, tapi juga mampu untuk berpikir kritis, menganalisis suatu permasalahan, serta mencari solusi yang dapat berdasarkan ilmu yang telah kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal untuk bermanfaat bagi kedepannya. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye. A few moments later. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!